Kita mulai nih Bapak Ibu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita bertemu lagi. Biasa dipancing. Pagi ini walaupun cuaca agak mendung, namun kita tetap semangat nggih, Bapak Ibu nggih. Semangat Kakak ya. Senam sehat? Pak Dimas? Bro Lanis, manis. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, kita sehat selalu, nanti sampai berakhirnya acara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pagi ini seperti beberapa bulan yang lalu kita selalu rutin untuk menyediakan sharing kesehatan ya Bapak Ibu nggih. Jadi tidak hanya dari petugas atau tenaga medis saja, tetapi Bapak Ibu bisa untuk menanyakan apa yang sedang terjadi tentang masalah kesehatan Bapak Ibu atau saudara-saudara panjenengan. Nah, untuk beberapa bulan yang lalu kan pasti selalu dokter, nggih. Masih ingat dokter Sinten? Dokter Brandon. Tapi untuk bulan ini, kita ganti dulu ya. Kita ada kenalan dengan orang yang baru. Tidak. Karena ini ada rekan saya untuk sebagai seorang apoteker. Jadi apabila Bapak Ibu mengambil obat rutin di klinik, itu yang mengurusnya adalah apoteker tersebut. Oke. Monggo, ini saya kenalkan. Ada yang sudah kenal atau enggak ingat, lupa? Iya, sudah pernah nggih? Ini monggo Pak, perkenalan sendiri. Ya, terima kasih Ibu Sari atas kesempatannya. Selamat pagi. Pagi. Mantap, semangat ya Ibu-ibu. Mungkin sebagian besar atau sebagian kecil sudah ada beberapa yang kenal dengan saya. Mungkin ada beberapa juga yang belum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mei Apriansa, biasa dipanggil Apri. Salah, kebetulan saya lahirnya di bulan Mei karena iya, jadi lahirnya di bulan Mei walaupun namanya Apri. Iya, biasa dipanggil Apri. Saya di sini sebagai apoteker yang kebetulan juga mengurus sebagian untuk obat-obat ibu di sini ya, yang tiap bulan mengambil obat di klinik Jasmine. Baiklah, untuk pagi hari ini mungkin saya akan berbagi atau sharing dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian terkait dengan obat, karena kebetulan keahlian saya di sini adalah untuk obat yang selama ini bapak ibu konsumsi, gitu. Karena di sini Prolanis kita membahas tentang diabetes mellitus. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, apakah itu diabetes mellitus? Iya. Untuk diabetes mellitus itu adalah suatu keadaan di mana kondisi gula di tubuh itu tidak mengalami kenormalan atau biasanya tinggi sekali dari normal. Nah, maka dari itu kita menggunakan obat-obat untuk mengontrol
daripada kadar gula supaya dalam keadaan selalu normal. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang pengelolaan obat rutin DM. Kenapa pengelolaan obat rutin DM ini perlu disampaikan? Karena supaya tidak terjadi adanya komplikasi, benar. Karena dalam penggunaan obat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu kadang-kadang kita bisa menyebabkan beberapa komplikasi, seperti mungkin ada yang beberapa yang sudah pernah mengalami, saudaranya, temannya, ada yang bisa ke mata dan beberapa organ-organ lain, begitu. Terus juga tentunya hal yang utama itu untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, untuk tetap stabil seperti saya katakan tadi. Nah, untuk jenis-jenis obat diabetes itu selama ini Bapak Ibu mengkonsumsi mungkin ada 2 jenis ya, untuk oral dan juga ada yang disuntik. Ini saya agak di bawah aja kali. Saya merasa agak tinggi banget. Ya. Jadi untuk obat oral beberapa yang sering Bapak Ibu minum itu beberapa fungsinya itu untuk meningkatkan produksi dari insulin ketika mungkin fungsi organnya mengalami kekurangan dalam untuk memproduksi insulin untuk menstabilkan gula dalam darah tubuh kita. Terus juga ada beberapa pengguna yang mengharuskan menggunakan insulin suntik itu ketika dia sudah tidak bisa menggunakan obat oral lagi. Jadi akhirnya menggunakan insulin dalam bentuk suntik. Tapi untuk beberapa kasus itu perlu ada juga kombinasi. Jadi antara obat oral juga obat suntik untuk memaksimalkan daripada fungsi dari tubuh kita. Gitu. Jadi tanda bahaya untuk penyandang diabetes mellitus. Jadi ternyata bahaya dari diabetes mellitus itu sendiri tidak hanya terjadi ketika hiperglikemi, tapi juga hipoglikemi. Hipoglikemi itu adalah kadar darah yang terlalu rendah dari normal. Nah, itu biasanya terjadi ketika mungkin konsumsi makanannya itu tidak seperti biasanya, sedangkan Bapak Ibu tetap mengkonsumsi obat, atau penggunaan obatnya terlalu berlebihan atau tidak sesuai, seperti itu. Overdosis. Benar. Beberapa obat yang mungkin sering Ibu konsumsi itu mungkin beberapa saya anjurkan waktu pengambilan obat itu biasanya kita menyarankan diminum sesaat sebelum makan, saat makan, atau sesaat sesudah makan. Mungkin ada yang minum metformin? Ada yang minum metformin? Ibu minum metforminnya kapan Ibu? Sesudah makan. Sesudah makan itu 1 jam setelah makan atau setengah jam setelah makan? Oh, langsung. Iya. Ada lagi? Mungkin ada yang sebelum makan? Iya. Untuk metformin, contoh ini hanya untuk metformin. Untuk metformin itu konsumsinya itu sesaat sebelum makan, saat makan,
atau sesaat sesudah makan, benar. Tapi nggak boleh jauh sesudah makan atau sebelum makan. Kenapa beberapa orang itu berbeda? Karena metformin ini mungkin ada efek sampingnya, itu berupa biasanya mual. Makanya beberapa pasien meminumnya saat makan karena untuk menghindari rasa mual dari penggunaan metformin itu sendiri. Terus ada juga akar bose. Ada yang minum akar bose? Nggak ada ya. Kalau untuk akar bose mungkin ada temannya atau saudaranya itu dikonsumsinya saat makan. Terus untuk insulin juga sudah tahu ya. Untuk insulin ada yang pakai insulin Ibu? Insulin suntik? Iya, kalau insulin suntik itu ya biasanya kita ya sama pokoknya kalau untuk obat gula itu kita konsumsinya tidak jauh dari makan. Karena apa? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan terutama yang mengandung gula, biasanya kan makan berat, makan pagi, makan siang, makan malam yang mengandung gula, nasi dalam jumlah banyak itu biasanya akan meningkatkan kadar gula secara drastis di dalam tubuh kita. Makanya untuk mengontrol itu kita langsung mengkonsumsi obat-obat yang seharusnya kita minum. Di sini Bapak Ibu ada yang mengkonsumsi obat selain gula? Saya. Iya, obat apa Ibu? Jantung. Obat hipertensi. Nah, itu juga harus disesuaikan. Kalau untuk konsumsi obat yang beberapa dalam jumlah banyak, itu perlu konsultasikan lagi dengan apoteker di klinik Bapak Ibu atau di bagian farmasi atau dengan dokternya. Karena apa? Karena fungsi dari obat itu yang beberapa banyak itu adalah seperti tadi saya bilang, memaksimalkan pengobatan dari Bapak Ibu. Lalu apakah kita boleh mengganti kalau nggak ada? Alhamdulillah, karena Ada. oh ada Ibu. Maaf ya kalau dari Hermina kan bukan bisoprolol ya, yang bentuknya kayak love gitu. Iya. Kalau saya kadang minta pastikan itu bisoprolol, gimana tuh? Sama fungsinya? Kalau bisoprolol itu untuk obat, itu untuk terapi jantung Ibu. Ya. Kalau untuk gulanya? Saya nggak ada. Oh, enggak. Terus. Oh, Cuma minumnya obatnya beda. oh gitu. Oh iya. Sama nggak fungsinya itu? Kalau untuk fungsi apa Ibu? Obatnya Untuk gula? jantung. Iya, untuk jantung. Ya. Hah. Sama. Yang saya tanyakan Hah? obatnya kok beda. Kalau dari apa? Hermina tuh kayak love gitu obatnya, warnanya kuning. Hah. Kalau dari klinik kan Bisoprolol. ya putih, sama-sama. Sama-sama bisoprolol. Ya, sama. Asal sama-sama bisoprolol dan dosisnya sama atau kandungan miligramnya sama, itu sama Ibu. Jadi walaupun bentuknya mau love, mau segitiga, yang penting kita asal nama obat dan dosisnya itu sama, itu sama. Nah, kembali lagi, apakah kita boleh mengubah dosis? Jadi, kalau untuk dosis itu sudah disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk gula darahnya berapa, terus kondisi ibu berapa, usia berapa. Jadi, itu tidak bisa disamaratakan dengan Bapak atau ibu-ibu yang lain. Mungkin iya, jadi misalnya ibu dengan ibu baru tahu, ibu ini baru ketahuan bahwa gulanya tinggi karena mungkin iseng-iseng ke apotek, terus cek, tinggi sekali, terus ternyata ibu ini juga ternyata riwayat gula. Saya apakah kira cerita kan, saya dulu gulanya segini, minumnya obat ini. Nah, iya, disarankan. Biasanya seperti itu, saya sering menemukan.
Saya sering menemukan hal itu. Nah itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dilakukan karena kembali lagi kondisi Bapak Ibu sekalian dengan kondisi yang lain itu berbeda. Karena ya tadi kondisi usia, kondisi komplikasinya mungkin berbeda. Kadar gula, walaupun kadar gulanya sama, iya, walaupun kadar gulanya sama. Makanya saya selalu menyarankan jika terjadi hal-hal dalam tubuh kita yang biasanya tidak normal, oh biasanya saya kok nggak seperti ini, nggak enak badan, dan itu terasa sangat mengganggu, kunjungi dokter. Atau mungkin ketika ibu setelah iseng dari mana atau punya saudaranya perawat atau itu ngecek gula, oh nggak normal nih, langsung datang ke klinik, konsultasikan. Iya ibu. Kalau di Hermina itu ini saya ya nggak tahu kalau itu pakai lab itu umumnya bisa 43 dari senin. Jadinya misalnya kemarin besok itu tanggal 20. Maaf ya ibu ya, saya tuh mau tanya dokternya, saya nggak enak karena pasiennya tuh sampai 90, 100. Dokter tuh kalau saya spesialis jantung. Nah saya tuh kalau kontrol tuh pasti mundurnya tuh 12 hari, 13 hari. Saya sampai pakai sama Pak Dokter Wikamyu. Karena apa? Untuk tombol obat. Nggak, masalahnya tombol obatnya tuh banyak sekali. Lah kan ngasihnya cuma 1 bulan. Sedangkan saya kan 42 hari, 43 hari saya minum obat. Kenapa? Iya, tapi jadi enggak. Masalahnya, maaf ya Mbak Sari, masalahnya tuh jadi yang saya harusnya minta rujukannya 3 bulan sekali untuk 3 bulan, sekarang hanya untuk 2 bulan. Nah di situ tuh saya jadi merasanya kecewa banget saya. Kok iki mau jalur rujukan terus lah? Masalahnya tuh mundurnya tuh bisa, itu gimana tuh caranya? Bisa mundurnya tuh sampai 13 hari, 14 hari. Kalau untuk teknis itu mungkin nanti konsultasikan ke Bu Sari ya, yang lebih paham teknis BPJS. Iya, benar-benar. Nyatanya saya udah 4 tahun loh saya kena jantung, tapi Alhamdulillah. Iya. Iya, nanti mungkin kalau untuk hal-hal teknis seperti itu konsultasi dengan Bu Sari yang lebih paham. Nah itu jawabannya selalu gitu, jadi membombong hati saya. Loh, berarti sisa obat ibu dari mana Bu? Yang 13 hari? Enggak, maksudnya kan? Ya minta ini makanya. Oh iya, siap. Iya. Beda casingnya kali ya Mbak Sari ya. Beda casingnya mungkin makanya saya harus Iya. Ya. casingnya. Iya, alhamdulillah kalau begitu Ibu. Tetap lanjutkan. Iya, mungkin saya sudah itu sama Bu Sari jamnya. Mungkin ada pertanyaan terkait obatnya. Terima kasih. Yang saya tanyakan, minum metformin itu apakah pas selesai makan? Kadang kita makannya jadwalnya mundur. Nah itu bagaimana? Seandainya makan siang disesuaikan kebutuhan. Pas lapar jam 12, tidak lapar jam 2. Jadi minumnya apakah harus hari 3 kali atau setelah makan sesuai itu? Iya, apakah minum obatnya itu tetap rutin walaupun kita makannya tidak rutin? Iya, itu kembali Bu. Sebenarnya kalau kita ketika sudah mengalami hal seperti itu, kita yang harus disiplin. Jadi jangan kita yang mengikuti obat yang mengikuti kita, tapi kita mengikuti penyakitnya bagaimana harusnya, seperti itu. Kayak saya misalnya, ibu sudah terkena gula, ya konsumsi gulanya memang jangan berlebihan, harus dikontrol, dibarengi dengan olahraga rutin. Jadi tidak hanya dengan obat. Jadi
Iya. Seharusnya ibu tetap harus makan seperti karena ketika mungkin itu nanti kalau cuma sehari tidak akan bermasalah, tapi ketika itu berlarut-larut nanti akan jadi masalah dan itu harus dikonsultasikan lagi seperti itu. Iya. Itu nanti akhirnya kalau misalnya tidak teratur dan sering, itu akan kembali lagi ke dokter untuk konsultasikan lagi seperti itu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin selama ini bermasalah dengan obat-obatnya? Nggak ada ya? Oke, baik. Oh iya. Jadi kita dari farmasi juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk mengambil obatnya secara rutin sesuai dengan jadwal. Karena beberapa kita sering menemukan bulan ini nggak diambil, bulan depan baru ngambil. Kita sebagai apoteker khawatir. Ibu-ibu bulan ini minumnya obat apa ya? Apakah nggak minum obat? Jadi kita khawatir dengan bapak ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Balik besar. Yes, Anis. Ya, terima kasih Pak Apri untuk informasi kesehatannya. Sangat bagus sekali bahwa pesannya adalah setiap bulan bagi yang mengambil obat rutin, kontrol rutin baik diabetes, hipertensi maupun jantung itu sebaiknya 1 bulan sekali. Oke, jadi tetap terkontrol kondisi kesehatannya. Dan monggo ini sudah jam 6.30. Monggo bulis sudah rawuh, sudah rawuh. Monggo Bu, dimulai aja.